Oke, halo semua. Jadi di video kali ini part ketiga dari TVZ kita, aku mau kasih tahu ke kalian bahwa kemarin aku udah sempat recording teman-teman nih. Tuh, mode pool itu udah sampai di stage keempat ya, tinggal main di stage kelima. Cuman ternyata di tengah recording mic aku itu ternyata habis baterainya lagi-lagi ya, karena dia tuh habis baterai itu nggak ada notifikasinya. Kekurangannya di situ. Jadi ya mau nggak mau aku harus ulang lagi sih. Bisa aja aku upload yang video kemarin, cuman nggak ada voice overku dong, nggak bagus gitu lah. Jadi ya udah, kita bakal langsung lanjut ke area pool ya, yang dimana di video kemarin kita udah menamatkan area naik. Udah semua ya. Sekarang kita tinggal langsung main di area pool. Dan meskipun aku udah main di sampai stage keempat, nggak apa-apa, aku akan ulang lagi ya, biar menyesuaikan apa yang kita upload kemarin ya, biar berlanjut gitu. Nih gini, jadi di pool area apa ya, nggak jauh berbeda sama day sih teman-teman ya. Di area pool ini nggak jauh berbeda sama area day yang di episode pertama kita ya. Sama aja sebenarnya, sama aja kok. Cuman yang membedakan, bentar ini musiknya aku gedein dikit deh. Ya, oke segitu lah ya. Nah, cuman yang membedakan adalah teman-teman, di area pool ini baris deret dari atas ke bawahnya itu lebih banyak ya. Kalau di day kemarin kan ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Terus di night juga ada 5 kan, 5 ke bawah. Nah, mulai dari area pool itu jadi 6 deret ke bawah ya. Dan yang lebih susahnya lagi adalah kita nggak bisa langsung tanam tanaman di air gitu aja ya. Logikanya kan emang gitu ya. Jadi kita nggak bisa langsung tanam tanaman di air, tapi harus menggunakan lily pad dulu, alias daun teratai dulu ya. Nah, jadi aku bakal kasih tahu kalian nih, misalkan nih contoh ya, aku mau tanam bunga matahari di sini ya, lanjutan yang di atas dan bawah ini. Nggak bisa dia ya. Karena apa ya? Karena memang nggak bisa. Nggak bercanda. Tapi kan karena memang di tanaman itu memang harus ada penopangnya gitu kalau mau di air, kecuali tanaman air itu nggak perlu dilipat lagi gitu teman-teman. Nah, jadi kita mau tanam tanaman apapun di sini itu memang wajib pakai lily pad di bawahnya dulu ya. Yang lebih bikin susah sih di bagian itu aja. Sisanya sama aja kayak area D atau night. Gitu. Nih aku bakal kasih contoh ke kalian. Beberapa tanaman yang memang bisa langsung ditanam di air ya. Contohnya kayak si penenggelam ini. Nah, ini dia. Ya, ini. Tuh, dia bisa langsung ditanam di air. Karena memang apa ya, itu jenis tanaman rambat air ya kalau nggak salah ya. Di dunia nyata itu tanaman apa ya, ada namanya lah intinya gitu. Nah, ini kita tinggal pasang defense di air juga, di kolam. Si penenggelam dia bakal langsung menenggelamkan zombie yang ada di dekatnya ya. Mirip-mirip lah kayak si ketang tanam ya, dia bakal langsung ngeledakin siapapun yang ada di dekatnya kayak gitu. Oke, defense di kolam tinggal satu lagi udah full, dan kita jaga-jaga taruh kentang di depan situ ya. Kenapa? Karena teman-teman, khusus di stage kolam ini, ketika wave terjadi ya, bendera zombie itu naik, alias zombie itu datang secara bersamaan, mereka itu bakal gerombolan ya, datang dari bawah air. Nah,
Nah, kayak gimana? Nanti lihat sendiri ya. Nih lagi bentar. Bentar. Ini tanam di sini dulu deh, jaga-jaga. Nah, kentang udah siap. Ini jaga-jaga aja di situ. Nih lihat ya, udah wave nih. Tuh. Ya. Nah, gitu. Jadi beberapa zombie secara random dan secara acak dia bisa muncul dari bawah kolam. Jadi alangkah baiknya kalian memang harus pasang kentang atau tanaman pelindung lah, supaya zombie yang muncul dari bawah secara tiba-tiba itu nggak langsung merusak tanaman kalian. Itu ya. Nah, oke, dapat uang. Dapatnya uang teman-teman. Kenapa bukan senjata? Ya karena aku udah sempat mainin. Gitu ya. Jadi mungkin untuk stage kolam aku langgar kali ya, nggak apa-apa ya. Karena gameplaynya sih gitu-gitu aja. Cuman yang membedakan adalah ya setiap gameplay tentunya kalian nggak bisa langsung dapat semua tanaman ya. Cuman karena perkaranya di sini, statusnya di sini aku itu udah sempat mainin gitu. Cuman ya ada kesalahan recording. Jadi kita bakal langsung ke stage kelima aja ya. Biar mempercepat video lah. Nah, ini aku bakal ulang ya. Aku bakal ulang aman-aman. Nah, jadi si Dev bilang hal lucu tentang zombie proses itu terkadang mereka datang dalam ukuran yang kecil, benar-benar kecil. Maksudku benar-benar kecil. Pertahankan ya rumah kita. Oke. Oh, jadi di stage ini zombie itu jadi kecil-kecil. Ya. Secara harfiah mereka kecil, tapi jalannya cepet banget. Damn. Oke, ini kalau kebanyakan aku harus pakai si cherry sih. Karena takutnya nggak mendukung gitu. Nah, ini batunya disimpan dulu. Boom. Sabar. Wah, ada yang itu ya. Zombie apa sih namanya? Zombie rugby ya. Itu bisa nggak ya mati? Coba dulu aja. Nah, ini di kolam karena belum ada defense, kita defense di kolam dulu ya. Wah, nggak bisa sih guys, harus di bom ya. Oke, sabar dulu. Di kolam kita belum ada defense karena belum ada kacang polong yang nongol ya. Nah, oke. Nah, ini lagunya sih asik juga ya. Ini asik nih. Cuman lagu yang di malam hari doang yang kayaknya aku nggak suka. Nggak tahu kenapa. Nah, itu nggak ada defense tuh, lagu gawat banget. Jangan sampai lily pad kita hancur dulu. Kita defense ya. Ya, lily pad nggak bisa ditanam di daratan teman-teman ya. Cuman bisa di kolam doang. Oke. Yang bisa kurang defense itu ada di bagian atas kolam ya. Sementara kita biarin begitu dulu aja. Zombie rugby ini memang harus dibantai dengan 2 kacang polong sih. Selain gerakannya yang cepat banget, dia itu makannya juga cepat banget teman-teman. Jadi siapkanlah batu-batu kalian ya. Ini aku sengaja simpen dulu nih. Gak apa-apa, simpen dulu aja. Ini kalau udah kebanyakan ya bom aja, nggak apa-apa. Wah, itu di atas banyak banget. Boom.
Ada koin. Aku nggak ngeh, maaf. Udah dari tadi ya. Terlalu fokus loh. Ada koin ternyata berjatuhan dari para zombie itu ya. Nah, ini udah wave kedua. Nah, mereka udah datang dan kita tunggu siap-siapin aja. Kita libas dengan cherry bomb semua. Boom dan boom. Nah, dapat cabai. Buat apa nih cabai? Buat rujak kah? Nah, jadi si cabai ini katanya bisa meledakkan seluruh baris ya. Baris. Jadi satu baris dari depan ke belakang itu bakal diledakin sama dia. Sama kayak cherry bomb kali, cuman cherry bomb kan hanya area terdekat ya. Cuman si cabai itu lebih luas dari depan ke belakang. Coba aja kita testimoni ya. Nah, aku bakal pakai defense yang kayak gini aja. Udah cukup lah. Oke, let's go. Oke, kali ini 2 wave ya, masih mudah lah. 2 wave. Nah, fokus di matahari dulu kayak biasa. Strategi game PPZ ini memang basicnya kayak gitu ya. Di awal kalian fokus matahari dulu. Gak usah lah beli tanaman mahal dulu di awal. Jadi emang hampir sama kayak kehidupan nyata ya. Jadi kalian memang harus fokus di penghasilan income kalian dulu, passive income kalian dulu. Kalau itu semua udah oke, ya udah, tinggal beli semua tanaman aja. Oke, mulai invest ke kolam sambil nunggu zombie itu meledak ya. Nah, kita invest semua dulu di kolam sambil minum ya teman-teman ya. Bentar, mataharinya muncul. Nah, ini bisa deh. Memang kenikmatan air dingin itu udah paling nikmat ya. Air doang loh. Air doang. Campur es batu. Beuh. This is that. Dari mana lagi ya zombinya? Ya udah, pasang di situ. Setelah defense di darat semua kelar, barulah kita mulai defense ke kolam ya. Nah, ini udah kelar nih. Oke. Kita bisa mulai invest ke kolam. Tapi sebelum itu, nah jaga-jaga pasang penenggelam di situ aja ya. Mana tahu tiba-tiba ada zombie spawn di bawahnya. Jadi kita nggak kelabakan nanti. Oke, kita udah bisa mulai invest 2 baris ya, 2 deret ya. Tapi harus jaga-jaga cabai doang sih. Harganya 125, lebih murah 25 rupiah dari si cherry ya. Karena kan tadi kalian lihat ada zombie traktor ya, zombie bawa pengaspal jalan gitu.
mengaspal apa sih, tempat bermain arena skate ice itu loh. Jadi ketika dia muncul teman-teman, sangatlah tidak mungkin buat dihadapi hanya dengan kacang polong kita saja, karena dia punya defense atau HP yang gede banget, bener-bener gede banget. Jadi beberapa cara untuk menghentikan dia adalah dengan cara ini, 3 ya. Nah itu dia muncul, tuh lihat ya, ini aku kasih lihat kalian lah. Tuh, dia tuh tebal banget, udah sangat nggak mungkin buat kacang polong kita mengalahkan dia, tapi masih bisa dikantar. Contohnya sama ini, nah batu genjot ya, tuh. Tapi di belakangnya ada pelicin yang dimana kita nggak bisa tanamin tanaman di situ ya, nggak bisa. Jadi minusnya di situ. Jadi tipsnya adalah teman-teman, ketika kalian sudah mendengar suara traktornya nyala kayak tadi, baiknya kalian langsung persiapkan senjata kalian supaya dia nggak sempat maju. Tuh, ketika dia sempat maju, para kroconya dia ini bakal datang juga dari belakang, nyusulin si dia ya. Gitu. Jadi ada 3 cara. Pertama, kalian bisa pakai batu genjot kayak tadi, atau kalian bisa pakai cherry bomb. Ya, itu bisa juga. Atau bisa juga pakai cabai. Ya. Terus apa lagi ya? Itu doang sih kayaknya teman-teman ya. Aku belum ingat. Soalnya dulu pun aku main EVZ itu udah lama banget. Jenis-jenis tanaman yang ada di game aku bener-bener nggak ingat semua sih. Tapi begitu lihat gambarnya aku pasti bakal keinget loh. Begitu inget gambarnya sedikit aja aku pasti bakal ke flashback lah. Nah sekarang aku nggak lihat gambarnya, jadi susah membayangkan kira-kira ada tanaman apa aja yang bisa mengalahkan si zombie pembuat cat ice tadi ya. Nah ini ada uang lebih, kita persiapkan buat cabai ya, cabai dan cherry bomb. Nah dia muncul, nah dari sana ya, libas saja dengan cabai, boom, gitu. Cabai dari belakang ke depan ya, mentok semuanya dibom sama dia. Sedangkan si cherry bomb itu dia memang nggak dari depan ke belakang, tapi dia mencakup area sedekatnya dia, atas dan bawahnya juga. Ya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing lah ya. Gitu. Jadi sekarang kita dapat duri. Durinya buat apa Den? Buat nembakin zombinya dari bawah. Nih. Aku kasih langsung tunjuk lah ke kalian. Oke, tambah. Nah ini tentang tanam jangan lupa, itu paling penting buat di awal ya. Tanpa dia investasi kita di awal bakal lama banget. Karena ketika zombie datang, kita udah nggak punya defense kecuali pakai tanaman murah kayak dia dulu. Kalau kita langsung pakai tanaman mahal di awal, kita bahkan nggak sempat ngumpulin bunga matahari gitu teman-teman. Jadi memang dia berguna banget ya. Nah di sini wave-nya ada 3. Kita agak percepat dikit ya, karena wave-nya 3 kali wave. Dan itu pasti bakal lama banget. Ini aku percepat aja ya teman-teman ya. Aku akan buktikan ke fast hand-anku nih. Oke. Nanti kalau kewalahan aku balikin lagi lah ke kali normal ya, kali pertama. Ini kali kedua dulu. Oke. Dari mana lagi tuh? Nah dari situ. Tenang, tenang. Masih aman. Sejauh ini masih aman. Dari mana lagi? Dari bawah, siap. Ambil cicil-cicil investasi di kolam ya. Nah, tinggal satu lagi di darat. Kita akan langsung pindah ke kolam. Ini duri jangan lupa taruh paling depan teman-teman. Kenapa taruh paling depan Den? Nah, karena dia itu bakal nembakin zombie yang melintas di atasnya. Tapi dia nggak bisa dimakan. Nah itu kelebihannya dia tuh di situ.
dia nggak akan bisa dimakan teman-teman. Gila kan? Tuh, dia akan nembakin temen zombie-zombie yang ada di atasnya ya. Plus zombie traktor pembuat skate ice tadi dia nggak akan bisa lewat karena udah ada duri di depan. Jadi seperti itu. Fokus dulu. Nah, tinggal lengkapin satu kacang polong lagi, terus kita fokus di duri ya teman-teman ya. Nah, udah lengkap. Nah, pasang di semua arah ya. Terus tenggelam kita pasang di situ biar cepet. Nah, ini pasang di sini biar cepet. Nah, duri udah siap. Tambahin lagi aja biar makin gacor ya. 3 deret kacang polong ya. Oke, aku fokus sebentar ya teman-teman ya. Jadi nggak agak banyak ngomong gitu. Oke. Udah wave kedua. Nah, bagaimana teman-teman sejauh ini? Tes hand kan? Tes hand. Oh iya, makasih. Nah, tenggelam satu lagi di situ, jaga-jaga aja. Nah, tuh, dia muncul ya. Enggak, aku salah dengar. Aku kira si traktor skate ice muncul. Oke. Nah, itu dia muncul. Jadi belum sempat maju dia bakal langsung kena tusuk durinya ya. Jadi tanaman duri ini benar-benar OP sih menurutku. Jadi dia nggak bisa dimakan tapi dia tetap bisa nembak gitu. Poin plus banget. Nah, dia datang dari sana. Ini di batu gendut aja, ini dicabai aja biar cepet. Nah, dapat si api ya, api unggun. Enggak sih, itu sebenarnya pohon ya, pohon biasa yang ditebang. Oke. Nah, jadi di stage kali ini ada zombie baru. Tuh kalian lihat di ujung pojok kanan atas, dia bawa lumba-lumba ya, bawa ikan. Jadi kayak apa sih kemampuannya dia? Nah, nanti kalian lihat sendiri. Seperti biasa kita beli pakai yang ini deh. Yang ini apa lagi ya? Ini deh. Nah. Terus batu deh. Penting ya. Ya udah deh, beli aja batu. Sama cherry bomb aja. Udah, cukup. Oh, kalau mau speed up harus bayar. Ya udahlah, nggak usah lah. Jadi setiap mau speed up itu ada jatahnya teman-teman ya. Oke, alright. Zombie pertama udah muncul dan kali ini hanya ada 2 wave aja ya, 2 gelombang saja. Aman lah harusnya. Nah, ini tanam buat defend di situ. Jadi aku mungkin bakal sedikit spoiler ya tentang ability-nya si zombie lumba-lumba tadi. Jadi dia itu cuma muncul di kolam aja teman-teman ya, karena dia kan kalian lihat sendiri bawa lumba-lumba dan dia sudah pasti munculnya di kolam seperti itu. Cuman bentar, itu sempat gak ya? Waduh, sempat gak? Dia bilang nggak sempet.
Ya, nah sempet. Aduh, kebuang 200 uang kita. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah yaudah, fokus defense dulu aja sambilin. Ada 2 zombie, 1 kentang tanam, 1 kacang polong ya. Aduh, padahal bunga kita belum lengkap loh. Nah udah, bunga udah lengkap, jadi kita fokus ke defense sekarang ya, tanaman-tanaman penyerang. Bentar, ini kok airku agak beda ya rasanya teman-teman ya. Coba dulu ya. Iya loh, agak beda loh. Kenapa ya? Ya udahlah, nanti aku cari tahu ya. Agak beda gitu. Ketika masuk ke mulut itu ada kecap-kecap seperti apa gitu. Gak paham sih aku. Oke, kita bisa langsung lanjut defense ke kolam aja. Lanjut defense satu lagi. Deng deng deng. Deng 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 deng. Deng 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 deng. Melawan para zombie. Melawan para zombie. Melawan para zombie. Zombie hebat, zombie kecil. Semua jenis zombie. Nah, oh ya, kita juga selain punya musuh baru, zombie baru, jangan lupa juga teman-teman, kita punya tanaman baru. Kayak gimana sih tanaman barunya? Nah, kayak gini. Bakal kasih tunjuk ke kalian, tapi bentar. Di situ aku pasangin batu dulu. Nah, itu dia muncul ya. Nah, dia bakal kayak gitu ya. Tuh, begitu datang dia bakal langsung naikin lumba-lumbanya dan bakal langsung meloncati apapun tanaman yang ada di depannya dia. Jadi dia itu kayak zombie atletik lompat jauh, cuman versi kolamnya. Nah kayak gitu. Nah, tuh ya, dia muncul di belakang ya. Tukang aja kan ya. Uang kita jadi kepake kan buat defense. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tuh, dia muncul lagi. Dan aku bakal langsung kasih tunjuk ke kalian itu kekuatan dari api. Kalian lihat tuh. Api itu adalah peningkat damage dari kacang polong kita. Nah, kalian bandingin aja kacang polong yang nembak dari atas yang belum ada apinya sama yang udah ada apinya. Sakitan mana damage-nya? Udah pasti yang ada apinya. Ya, damage itu jauh lebih tinggi ya dibanding kacang polong yang biasa doang. Jadi kacang polong berapi ini memang lebih gacor teman-teman. Nah, apa namanya? Selain dia lebih damage-nya lebih sakit, si kacang polong berapi ini juga punya damage kan beruntun teman-teman. Jadi zombie yang berdempetan bakal langsung kena damage secara barengan gitu. Jadi bukan yang paling depan doang yang kena damage, tapi zombie belakangnya yang berdempetan dengan zombie depan itu bakal kena damage-nya juga. Gitu, lebih jelas ya. Waduh, ada zombie satu masuk, dimakan sih itu, dimakan. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aman, aman, aman. Ini memang defense yang paling gila ya. Kacang polong dengan api itu bener-bener dari dulu gila banget. Aku sih belum pernah kalah ya dengan kombinasi kayak gini gitu. Soalnya memang OP itu teman-teman. Ya ini tambahin ini aja, oh, mereka akan langsung cepat mati. Kayak gitu ya. Nah, di kali ini kita dapet tanaman. Oh ya, kacang besar ya, atau aku sebut dia
kentang besar lah. Jadi dia ini tinggi dan besar, beda sama si kentang bulat yang kecil mungil itu. Jadi si kentang besar ini nggak akan bisa dilompatin sama si lumba-lumba ya, atau zombie atletik lompat jauh, lompat tinggi, dia nggak akan bisa lompatin. Selain itu durability-nya juga lebih tebal teman-teman, HP-nya lebih tebal ya. Kita bakal langsung coba aja. Sama penenggelam nggak usah lah, ini aja ya. Oke, udah siap nih. Ini udah stage ke-9 ya. Wah, satu lagi tamat nih. Tapi tenang teman-teman, habis stage kali ini ada stage berikutnya. Stage apakah itu? Nah, itu adalah stage yang paling aku tunggu-tunggu, karena lagunya asik banget di situ. Lagu stage yang jadi kesukaan aku ya, entahlah kenapa, tapi emang dari semua lagu PVZ itu tuh memang yang paling nempel gitu di ingatan aku ya. Padahal stage-nya paling susah loh menurutku ya. Stage di kabut itu paling susah dibanding di genteng, malah lebih susah di kabut menurutku, karena kita harus tanam kita nggak bisa lihat zombinya dulu. Itu yang bikin jadi challenging banget. Nah, oke. Kita lanjut, tetap invest di bunga dulu. Kali ini ada 3 itu ya. Kita percepat dulu nggak sih? Oh, nggak bisa. Oke, siap bang. Aku kira udah bisa. Nggak apa-apa. Fokus dulu, fokus. Satu zombie di atas lagi. Hadapi dengan kentang tanam aja. Hindarilah pertarungan yang mungkin belum perlu ya. Nah, ini si gede aku bakal taruh depan aja, karena biasanya sih zombie yang ketika wave itu muncul nggak jauh-jauh dari deretan sana ya. Biasanya aku sih pakai feeling dong teman-teman ya. Aku masih pakai feeling doang, entah bener atau kagak ya. I don't know. Lanjut, fokus dulu, pakai kentang tanam lagi sampai benar-benar defense kita itu udah kuat total ya. Kita udah bisa mulai invest di kacang polong. Satu zombie di situ, kacang polong di situ. Dan api di situ dulu ya. Nah, ini kita hadapin dengan kacang dengan tanaman kentang tanam aja. Sabar, pelan-pelan. Nah, ini datang lagi, kita pasang aja. Lagian ini 3 wave teman-teman ya, bakal panjang banget nih. Defense dulu. Ini defense buat jaga-jaga di sini deh. Nah, pas banget dia muncul ya. Kita langsung hadang aja udah. Oke, tenang. Ada zombie di air, di kolam maksudnya. Langsung aja defense. Nah, yang di kolam udah isi api, jadi tenang ya. Sakit banget damage-nya udah. Tuh, dibanding kacang polong biasa itu, ini jauh lebih cepat dan lebih berdamage ya. Kalian perhatiin sendiri aja lah. Oke, dikit lagi kita langsung beli batu dulu. Sementara kita pakai satu deret kacang polong dulu ya. Setelah batu kentangnya full, aku mau fokus di api dulu.
karena dia tuh berguna banget. Oke. Nah, batu gedenya udah bisa dibeli, kita langsung pasang aja, dan nah udah lengkap ya. Tinggal full apiin doang nih. Tinggal pasang api di semua deret baris tanaman ya. Satu lagi. Begitu satu lagi terbeli, kita akan langsung fokus di kacang polong full. Nah, kita udah bisa fokus nih. Tapi jangan lupa kalian ada zombie traktor membuat skate ice ya. Kalian harus ingat itu. Jadi duri kalian harus senantiasa ready. Oke. Mulai dari bawah dulu aja. Daun-daun dikit. Oke. Tuh. Udah banyak yang garukin zombinya ya. Nih kalian lihat, dia nggak akan bisa lompat. Tuh nggak bisa ya. Ketinggian soalnya batunya. Tadi juga kita dapat berlian teman-teman. Itu sih kemungkinannya ya sepersekian persen lah. Jarang dapat. Nah itu dia. Nah itu kan duri aku belum ready nih. Nah ini dia yang aku maksud. Harus ready ya. Nah siapkan uang 100 lah seenggaknya. Oke, dia nggak ada. Belum ada ya. Kalau gitu kita lanjut fokus di kacang polong dulu. Nah muncul lagi. Cuma bang, nggak bisa lewat kok bang. Nah kan abang dibilangin juga apa. Oke, aku mulai siap-siap pasang duri dulu deh. Takutnya dia datangnya barengan gitu loh teman-teman. Nah itu kan datang tuh. Nah di situ. Tenang, udah aku pasang. Fokus duri lagi. Nah itu kentang tanam aku sengaja tanam di depan buat ya iseng aja lah, biar uangnya nggak nganggur ya. Mana tahu kepake kan. Tuh dia datang lagi. Nah kita download, kok download pasang ini deh, kacang polong yang deret ketiga. Deng deng deng. Nah dia muncul ada di bawah ya, langsung pasang sebagai pengganti. Ada zombie, aku baru ngeh. Nah ini kalau udah banyak begini dibom aja ya. Kita satu aja yang paling atas, gampang itu. Nah langsung dapat surat tercinta dari zombie. Kali ini isi suratnya adalah, halo, kita dengar kamu punya pesta kolam renang ya. Kita pikir itu keren, lucu. Kita bakal ikut kok. Katanya si zombie. Sangat pede ya, kita nggak ada ngundang loh. Ya udahlah, karena kita sebagai orang baik, kita akan tetap mengundang si para zombie itu. Nah, di sini juga aku bakal tunjukin ke kalian kenapa selama perjalanan game ini aku nggak pernah pakai senjata yang kacang polong kepala 3 ya, padahal dia ada kan tadi, cuman nggak aku pernah pakai ya. Jadi gini,
Tuh, dia secara tembakannya bakal kayak gitu. Bagus banget sih, jujur di kolam renang dia bakal bagus banget. Ya, dia bakal bagus banget, teman-teman. Cuman apa namanya, ketika kita pakai bukan di stage biasa, kayak ini kan stage biasa nih, ketika kita bukan pakainya di stage biasa, dia bakal kurang berguna. Karena misalkan ya, bentar ya, aku cari contoh deh, bentar biar defense-nya aman dulu, nanti aku contohin. Nah ini, anggaplah kacang polong ini aku taruh di sini. Tuh, yang nembak itu hanya 2 kacang polong ya. Misalnya diem, karena kan dia udah paling bawah, udah paling mentok. Ya udah, dia nembakin apa dong? Gitu ya. Nah jadi ketika itu kita gunakan di mode biasa, itu menurutku uang yang dikeluarkan nggak sesuai ya sama apa yang kita dapat. Jadi dengan harga 325, yang dimana itu lebih mahal 25 rupiah, jadi kelihatan banget gitu pengeluarannya. Makanya better aku nggak pakai dia sepanjang game, karena ya not my style aja, teman-teman. Maksudnya bukan emang gameplay gue kayak gitu. Nah kayak gitu, bahasanya kayak gitu ya. Tapi ada sih, aku punya teman yang gameplaynya bahkan di sepanjang stage kolam dia pakai senjata ini, kacang polong berkepala 3 ya. Ya mungkin dia emang suka, ya terserah dia lah, aku nggak ngelarang juga kok. Itu tergantung cara dan gameplay kalian aja, teman-teman ya. Kalau aku sih jujur lebih nyaman pakai si kacang polong yang ganda aja. Tapi kalau memang ada beberapa yang memang nyaman pakai kacang polong kepala 3, ya udah pakai aja gitu ya. Nah, dirinya tinggal 1 sisa lagi, kita harus cepat-cepat cari penggantinya. Oke, nggak bisa bro, tinggi tuh, tinggi. Aku sambil minum air dulu. Nggak tahu ya, mulut jadi agak sering kering belakangan ini. Cukup asin ya, nggak tahu kenapa loh. Gelasnya kah atau gimana ya? Udah nggak tahan aku pengen ganti gelasnya rasanya. Habis record gini langsung itu hal yang pertama kali aku ganti ya. Hal yang pertama kali aku lakukan adalah langsung ganti botol. Udah tidak nyaman banget soalnya. Zombie traktor skate ice sudah mulai sering muncul ya, tapi aku belum ketemu duri-durinya loh. Bahaya nih. Stage kedua masih aman. Oke. Nah, mulai pasang duri lagi. Tinggal 2 duri lagi, bener-bener pasti aman kita ya. Nah, dia muncul di situ tuh. Kita genjot aja. Tuh, bahkan zombie di kolam, teman-teman. Dia belum sempat turun kolam loh, naik bebek loh. Udah langsung kena serang gitu aja. Gila banget emang. Nah, di situ lagi kita bom aja ya. Wah, gawat nih. Bom aja. Dia makin sering muncul ya. Tenang, bisa kok, bisa.
tenang, tenang. Jangan panik, jangan panik. Nah, kalau udah begini kita bom masal aja ya. Bom masal. Nah, udah dapet tanaman kecil imut kita. Akhirnya, jujur aku udah ngantuk banget teman-teman ya. Akhirnya recordingnya udah selesai dan kita dapet si jamur ya, jamur laut. Dan harganya gratis juga. Nah oke, jadi di video kali ini kita udah selesai menamatkan pool. Oke ya, jadi mungkin sampai segitu dulu aja. Di next video kita akan langsung masuk ke mode favorit aku, yaitu mode kabut alias mode fog ya. Oke, ditunggu aja teman-teman untuk video selanjutnya. Thank you yang udah nonton. Thank you.